Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Farah, NIM E 2019-2295. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 7 akan menjelaskan mengenai teori barang swasta pada bab kondisi Pareto optimum bagi konsumen. Jadi dalam perekonomian yang menggunakan sistem pasar, harga barang dan jasa, upah dan sebagainya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Permintaan seluruh konsumen dapat mempengaruhi tingkat harga. Dalam sistem perekonomian pasar yang sempurna, harga-harga merupakan data, yang berarti tidak ada satu pihak pun, baik produsen maupun konsumen, secara sendiri dapat mempengaruhi harga. Bagi seorang konsumen, permintaannya akan suatu barang hanya merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh konsumen, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi tingkat harga suatu barang dengan merubah permintaannya akan barang tersebut. Akan tetapi konsumen secara berkelompok dapat mempengaruhi tingkat harga. Pareto optimum adalah suatu kondisi keseimbangan umum yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi dalam pasar konvensional. Pareto optimum menggambarkan suatu keseimbangan yang efisien, di mana dalam kondisi Pareto, masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan optimalnya tanpa merugikan tingkat kepuasan orang lain. Bila kondisi tersebut telah tercapai, maka sesungguhnya telah dicapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Kondisi yang tercipta efisien inilah yang disebut sebagai kondisi Pareto optimum. Untuk mengetahui kondisi Pareto optimum, maka kita harus mengetahui konsep tingkat pertukaran marginal atau TPM, yaitu marginal rate substitution. Pareto optimum akan tercapai apabila setiap orang mencapai titik keseimbangan, yaitu di mana bagi setiap orang TPM mereka sama dengan harga relatif, yaitu di mana TPM A untuk makanan dan pakaian sama dengan TPM B untuk makanan dan pakaian, atau dalam persamaan matematis seperti gambar. Kedudukan Pareto optimum dapat diterjemahkan menjadi kurva kemungkinan kepuasan seperti gambar diagram 2.3. Jadi pada gambar diagram tersebut, bentuk kurva kemungkinan kepuasan adalah seperti UB, UA, yaitu mempunyai sudut arah negatif. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Pada titik F, kepuasan B adalah sebesar UB1 dan kepuasan A adalah sebesar UA1. Apabila A berusaha untuk meningkatkan kepuasannya sehingga mencapai titik D, yaitu dari kepuasan sebesar UA2, maka kepuasan B harus berkurang dari UB1 ke UB2. Tidak dapat memberi nilai kuantitatif pada kepuasan, maka kita tidak dapat menentukan dengan pasti bentuk KK secara tepat. Tetapi yang jelas, KK besar selalu mempunyai sudut arah negatif. Yang berikutnya yaitu kondisi diagram 2.4. Jadi perpindahan dari titik F ke titik D akan menyebabkan salah satu individu mengalami penurunan kepuasan. Akan tetapi perpindahan dari titik T ke titik D atau F menyebabkan kenaikan kepuasan salah satu, sedangkan kepuasan individu lainnya tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, perpindahan dari titik T ke salah satu titik di antara kedua titik F atau D akan menyebabkan kedua individu bersama. Sebaliknya, perpindahan dari titik T ke salah satu titik di antara kedua titik F atau D akan menyebabkan kedua individu bersama-sama akan memperoleh kenaikan kepuasan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.